Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah kita, yakni mata kuliah Metodologi Studi Islam. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kita yang kelima. Nah, sesuai dengan rancangan pembelajaran semester kita, di pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi yaitu Islamic Worldview. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah melakukan diskusi bersama terkait tentang agama secara umum, kemudian sudah masuk ke Islam, ajaran Islam, kemudian sumber-sumber ajaran Islam, kemudian yang terakhir kemarin adalah mengenai konsep nubuwah dan risalah dalam Islam, dan setelah itu, setelah kita mempelajari semua tentang konsep Islam, kita akan masuk langsung ke metodologi studi Islam atau ke studi Islamnya. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke studi Islam yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu salah satu materi penting atau bahkan hal ini memang harus dimiliki oleh seluruh cendekiawan muslim atau bisa dibilang akademisi muslim, mahasiswa yang berada di Universitas Islam, yakni tentang Islamic Worldview. Nah, sesuai dengan jadwal juga untuk materi ini akan saya yang akan membahasnya. Jadi saya akan membahasnya melalui video. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa memperhatikan dengan baik mata kuliah atau materi yang akan saya jelaskan di kesempatan kali ini. Kita langsung masuk ke materi kita, yakni materi tentang Islamic Worldview. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sebelum kita mengkaji lebih lanjut mengenai metodologi studi Islam, kemudian sebelumnya juga kita mengkaji tentang studi Islamnya, hal yang paling penting yang harus kita miliki atau yang harus kita kuasai dan harus kita pahami adalah tentang Islamic worldview. Bagaimana pandangan hidup kita ini pandangan hidup yang Islami, ya. Ini saya katakan sesuai dengan pengartiannya secara bahasa Islamic worldview. Ya, kalau kita artikan Islamic ya Islam gitu ya. Worldview berarti pandangan hidup, berarti pandangan hidup yang Islami. Ya memang mungkin teman-teman di sini masih asing dengan kata Islamic worldview. Jadi di sini mari kita sama-sama pelajari secara pelan-pelan apa sih yang dimaksud dengan Islamic worldview. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai Islamic worldview, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu worldview. Nah, worldview sendiri ini diambil dari bahasa Jerman yang kemudian ditranslate ke dalam bahasa Inggris yaitu worldview. Pada hakikatnya memang istilah Islamic worldview itu memang tidak ada. Jadi para akademisi khususnya para oksidentalis ini membuat sebuah konsep atau teori mengenai bagaimana seorang cendekiawan muslim ini mempunyai satu bekal atau satu fondasi yang paling kuat dalam dirinya untuk mengkaji sebuah studi pemikiran, studi keislaman, atau studi keagamaan, dan lain sebagainya, itu akhirnya terciptalah Islamic worldview. Yang kata worldview-nya itu sendiri diambil dari bahasa asing, yang ditranslate ke dalam bahasa Inggris yaitu worldview. Nah, karena istilah ini berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Barat, bahasa Inggris, tentunya konsep atau pengertian dari worldview ini sendiri pun masih tergolong kalau kita bisa katakan sekuler. Ya, jadi worldview yang kita artikan sebagai pandangan hidup segini hanya terbatas pada pandangan hidup yang sifatnya duniawi. Ya, bagaimana pandangan seseorang atau orientasi seseorang itu hidup, bagaimana bisa mempertahankan hidupnya, atau bagaimana bisa mensejahterakan kehidupannya. Makanya di sini ditambahkanlah istilah Islam. Kenapa? Karena orientasi
Islam itu pandangan hidupnya tidak hanya pada kehidupan duniawi saja, tetapi juga pada kehidupan yang sifatnya ukhrawi. Jadi terciptalah ini satu istilah yaitu Islamic worldview, pandangan dunia yang Islami. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait Islamic worldview, nah, kita akan berbicara dulu apa sih sebenarnya arti Islam. Kalau kita sempat kita pelajari di materi sebelumnya ya, kita sudah belajar mengenai agama. Kemudian teman-teman di sini juga kita sudah berdiskusi bersama tentang apa itu Islam, ya. Kalau kita katakan Islam itu adalah syariat, ya. Kalau kita maknai Islam itu hanya sebagai syariat, maka Islam itu artinya tuh hanya sempit pada sesuatu yang isinya ajaran dan aturan, sehingga Islam itu hanya sekedar ritual ya kita, karena dalam syariat itu ya ada bagaimana kita menjalankan ibadah ya, sholat, puasa dan lain sebagainya. Dan apabila kita mengartikan Islam hanya sebatas syariat, maka eh, pengertian Islam sendiri itu masih sempit, yaitu hanya sekedar ritual. Kemudian, apabila kita artikan Islam sebagai dogma, ya maka isinya hanya sebuah stigma, doktrin-doktrin yang malah nanti akan menjurus kepada pemikiran yang radikal, ya, ke dogma bahwa Tuhan atau agama yang paling benar itu hanya Islam, dan akhirnya cenderung menyalahkan yang lainnya. Nah, pemikiran seperti ini mungkin akan berujung kepada pemikiran yang sangat eksklusif yang nantinya berujung kepada hal-hal yang bersifat radikal. Kemudian, apabila kita artikan Islam sebagai moral, yaitu sebuah agama yang mengajak kita untuk berbuat baik, maka mungkin pada akhirnya kita bisa menganggap bahwa semua agama itu benar. Kenapa? Karena semua agama itu mengajarkan kepada kebaikan. Jadi, bila kita artikan agama Islam sebagai moral, itu juga artinya sangat sempit. Jadi, bagaimana kita mengartikan Islam? Jadi, apa arti Islam bagi kita? Apa itu Islam? Nah, kalau kita artikan Islam ini sebagai agama atau din, maka Islam ini sebenarnya adalah pandangan hidup, worldview. Ya. Islam bukan hanya sekedar syariat, bukan hanya sekedar dogma, bukan hanya sekedar moral, tapi Islam ini adalah pandangan hidup. Sebelum kita masuk lagi ke pandangan hidup, apabila kita ingin mengartikan Islam sebagai din atau kita artikan sebagai agama, agama yang kemarin kita artikan bahwa A itu adalah tidak, agama itu kacau, berarti agama tidak kacau, ini artinya masih sangat sempit sekali. Kenapa? Karena apa namanya? Belum tentu orang kalau hanya sekedar tidak kacau itu artinya masih sangat sempit sekali ya. Ini. Kemudian apabila kita artikan dengan kepercayaan, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini tidak ada satu konsep Tuhan yang Maha Esa dengan konsep yang seperti apa. Apakah konsepnya Kristen, konsepnya Buddha, konsepnya Konghucu, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa. Kemudian, apabila kita artikan Islam sebagai belief, yaitu percaya, tapi belief ini apabila kita artikan, itu percaya kepada hal-hal yang sifatnya ideologi atau sistem. Tentunya ini sangat jauh dengan Islam. Kemudian, apabila kita artikan dengan religion, maka ini kalau agama ini hanya terpaku pada hal-hal yang sifatnya ritual. Makanya kita sudah kita jelaskan ya di pertemuan kedua kalau tidak salah, bahwa menurut William ya sangat susah bagi kita semuanya, para cendekiawan, para ilmuwan, untuk mendefinisikan apa itu agama. Mendefinisikan agama yang definisinya itu bisa diamini oleh semua orang. Bahkan agama yang sudah didefinisikan ini, kalau kita berikan definisinya ke Islam, ini apa ya?
malah akan menyempitkan Islam, atau kalau misalnya terlalu luas ini akan mengantarkan Islam kepada hal-hal yang sifatnya liberal gitu. Jadi bisa kita pahami di sini bahwa agama Islam itu yang kita sebut dengan din ini adalah agama yang sempurna, bukan hanya terkait syariat saja, bukan hanya terkait pada dogma saja, bukan hanya terkait pada moral, tapi pandangan hidup. Bukan hanya sebagai apa yang diartikan di agama, bukan hanya diartikan di kepercayaan, di build, di religion, tapi tidak. Tapi di sini adalah din yang dijelaskan di ayat ini. Al yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Nah, kemudian kita bertanya, apakah agama yang dibawa oleh Rasul atau Nabi sebelum itu bukan agama yang benar? Tidak, maksudnya di sini Muhammad tidak mengatakan bahwa agama yang dibawakan oleh agama Nabi sebelumnya itu salah, tetapi belum sempurna. Dan semuanya telah sempurna itu di agama Islam. Gitu. Kemudian, nah kita sekarang masuk ke worldview sebagai pandangan hidup. Apabila kita definisikan di sini bahwa pandangan hidup ya itu bisa diartikan sebagai kepercayaan, perasaan, dan apapun yang terdapat dalam pikiran yang nantinya dapat berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Atau kita ilustrasikan seperti ini. Kita memiliki keyakinan, kemudian keyakinan ini masuk ke dalam pikiran kita, dan dari pikiran ini akan terimplementasikan dalam sebuah perilaku. Makanya kalau kita lihat bahwa keyakinan, pikiran, dan perilaku ini kalau kita bisa lihat adalah sebuah rumus yang sudah tidak bisa dipatahkan lagi. Misalnya, kamu berkeyakinan bahwa Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keyakinan itu sudah tertanamkan dalam diri kalian semuanya, maka itu sudah masuk ke dalam pikiran kita. Dan kemudian dari pikiran ini akan keluar dalam bentuk sebuah perilaku. Seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa seseorang itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia yakini dan apa yang ia pikirkan. Ia yakin bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Maka dari itu ia melakukannya, ya kan, ditunjukkan dalam sebuah perilaku. Ia yakin bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Akhirnya dikeluarkan dia akan menjauhi kepada perbuatan tersebut. Inilah sebuah worldview. Makanya ketika keyakinan seseorang itu berbeda, maka pemikirannya akan berbeda dan tindakan yang dikeluarkan pun akan berbeda. Ini sudah menjadi sebuah rumus ya, keyakinan, pikiran, dan perbuatan. Mungkin ada yang bilang, dia keyakinannya A, tetapi apa yang dia yakini kok tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, mungkin nanti ada beberapa dampak yang dia akan dapatkan. Misalnya, yang ia yakini A, ternyata yang dia lakukan adalah B. Mungkin ada timbullah rasa kegelisahan, tidak bahagia, dan lain sebagainya. Karena dia sudah melewati rumus kehidupan, yaitu apa yang dia diyakini, seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia yakini dan ia pikirkan. Ini sudah menjadi sebuah rumusnya. Gitu. Kemudian, lanjut. Dari ilustrasi ini, bisa kita definisikan bahwa Islamic worldview adalah pandangan hidup yang dimulai dari keesaan Tuhan, yang kita bersyahadat bahwa la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, dan dari syahadat ini akan berimplikasi kepada seluruh kegiatan kehidupan di dunia. Ya. Setelah kita bersyahadat, maka kita sudah mendeklarasikan diri kita untuk berhamba kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita siap menjalankan rukun iman, siap menjalankan rukun Islam, siap mengamalkan maqasidus syariah, itu semuanya. Jadi
dari syahadat, hal ini akan berimplikasi kepada kegiatan kehidupan kita di dunia. Nah, Islamic worldview juga bisa didefinisikan dengan visi tentang realitas dan kebenaran. Hal ini berupa kesatuan pemikiran yang arsitektonik. Contohnya seperti ini. Kita memiliki keyakinan, ya, atau ada ajaran yang mengatakan bahwa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi semua umat muslim dan muslim laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, dari sini akan terhubung ya dengan apabila kita tidak melaksanakan atau kita tidak belajar, maka apa ya dampaknya itu ada. Gitu. Inilah yang disebut dengan arsitektonik. Atau contohnya lagi, kita menghormati orang tua. Kemudian ada ayat yang atau ada hadis yang mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, di sini ada sebuah kesinambungan bahwa kita harus menghormati orang tua kita, apalagi ibu kita, dan kemudian lagi nanti akan ada runut-runutnya, akan ada dampak-dampaknya. Apabila kita tidak menghormati orang tua, nanti akan dampaknya seperti apa? Atau apabila kita menghormati orang tua, nanti kita akan mendapatkan balasan atau hikmahnya seperti apa. Nah, inilah disebut dengan arsitektonik. Apapun atau realitas kebenaran yang ada di dalam Islam, itu semuanya berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Inilah Islamic worldview. Nah, kalau kita lihat ya di sistematika Islam, ini bisa dikatakan worldview-nya kita. Jadi kalau misal dibilang kemudian ya kita sudah paham bahwa Islam itu adalah pandangan hidup. Kita menggunakan Islam sebagai worldview kita, sebagai pandangan hidup kita. Nah, kemudian sistematikanya seperti apa? Nah, ini ada kalau bisa kita katakan tiga hal yang saling berkesinambungan, yaitu pikiran, kepercayaan, dan perbuatan. Nah, kalau kalian dulu ikut pramuka ya, di dasar dharma kan ada ya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, mungkin hal ini adalah sistematika yang sudah ada di dalam Islam. Kalau kita lihat di pikiran, itu bisa kita lihat di Islam dan syariatnya. Kepercayaan, ada iman dan akidah. Di perbuatan ada ihsan dan akhlak atau tasawuf. Nah, hal ini semuanya berkesinambungan antara pikiran, kepercayaan, dan perbuatan. Apabila kita lihat di ilustrasi yang tadi saya sampaikan ya, mengenai keyakinan, kemudian ada pikiran, kemudian ada perbuatan. Nah, keyakinan ini bisa kita ambil di tadi iman, pikiran ini di Islam, kemudian masuk kepada perilaku kita yaitu ada di ihsan. Nah, sebelum itu kita saya sampaikan dulu tentang elemen utama dalam worldview, yaitu hakikat Tuhan, konsep hakikat Tuhan. Jadi untuk menjalankan worldview Islam, kita harus memiliki konsep mengenai hakikat Tuhan itu dengan benar. Ini adalah fondasi awalnya. Jadi apabila kita sudah salah mengartikan tentang ketuhanan, misalnya meyakini bahwa Tuhan itu beranak dan diperanakan, sudah berarti sudah rusak sudah Islamic worldview-nya dia. Atau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memiliki kuasa atas segala sesuatu, ya sudah. Tuhan itu tidak memiliki sifat. Oke, berarti sudah selesai, sudah fondasi atau elemen utamanya ini sudah hancur, maka Islamic worldview-nya dia juga sudah hancur. Maka kalau kita lihat banyak sekali para ulama atau para cendekiawan Muslim
yang mungkin ada beberapa menyimpang beberapa pemikirannya. Bisa kita lihat dari elemen utamanya. Apakah dia memahami konsep ketuhanannya ini masih dalam jalur yang benar, atau memang sudah salah dia memahami konsep ketuhanannya. Nah, ada beberapa ilmuwan, malah ini ilmuwan dari barat ya, mengatakan bahwa hidup ketika kita memiliki Tuhan itu merupakan sebuah karunia terbesar. Kenapa? Yang pertama, bisa kita lihat apabila kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita ini akan ada artinya dan ada tujuannya. Ya, artinya kita memiliki tujuan hidup agar kita bisa selalu dekat dengan Tuhan, agar kita memiliki tujuan, ya, agar kita selalu disayang oleh Tuhan dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa hal keistimewaan apabila kita hidup dan kita berkeyakinan bahwa kita memiliki Tuhan, atau kita yakin bahwa Tuhan itu ada, seperti itu. Kemudian, baik dan buruknya itu dinilainya itu dengan hal yang mutlak, yaitu ukurannya Tuhan. Jadi kita sudah tidak berkata lagi apakah hal ini baik menurut dia, apakah hal ini buruk menurut si A, si B, tidak. Karena ya bisa kita lihat bahwa pemikiran manusia itu relatif. Tapi ketika kita mengembalikannya semua kepada Tuhan, baik dan buruknya itu kita serahkan kepada Tuhan, maka hal ini akan berwujud kepada kebenaran yang mutlak. Kemudian, ilmu yang kita dapatkan tidak hanya ilmu yang bersifat empiris saja. Kenapa? Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak bisa ditangkap oleh indrawi kita. Ya, mungkin ilmu tentang yang hal-hal yang sifatnya metafisika. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu metafisika. Mungkin teman-teman masih ingat ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini, hidup akan ada artinya dan tujuannya. Kenapa? Karena hanya di Islam, satu-satunya agama yang sangat lengkap, tadi sudah saya bilang bahwa sebagaimana ayat terakhir yang diturunkan oleh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, al-yaumu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Lengkapnya di mana? Karena hanya di agama Islamlah di situ terdapat pedoman-pedoman hidup mengenai hal-hal sifatnya individu, sosial, dan juga alam. Jadi bagaimana kita berhubungan manusia, manusia dengan manusia lainnya, dengan manusia dengan alam. Itu semuanya sudah dijelaskan di dalam agama Islam. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana kita memahami tadi ya, Islam, iman, ihsan sebagai worldview kita. Nah, kita tadi sudah melihat bahwa di perilaku ya kita sudah ada Islamnya dengan syariatnya, kemudian ada dalam pikiran atau keyakinan dengan akidah kita, kemudian dengan perbuatan ada ihsan. Nah, di sini kita akan memahami ketiga hal ini, Islam, iman, ihsan, bagaimana kita menjadikannya sebagai worldview kita, sebagai worldview Islam. Yang pertama kita mulai dari yang syariat dulu, berislam dengan syariat. Nah, berislam dengan syariat ini bisa kita katakan sebagai pembersihan di dalam rukun Islam. Ya. Kita tahu rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, kita katakan bahwa berislam secara syariat berarti kita membersihkan diri kita. Kita bersyahadat berarti kita membersihkan diri kita di lisan dan pikiran kita. Kita beri keyakinan, kita mendeklarasikan diri kita bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini membersihkan lisan dan pikiran kita. Kemudian sholat. Ini adalah pembersihan jiwa kita. Ketika kita sholat dengan sungguh-sungguh khusyuk, maka ya sesuai dengan janji Tuhan, as-sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat akan menjauhkan kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian yang bertanya, kok ada orang sholat tetapi masih melakukan hal-hal sifatnya keji dan mungkar? Berarti sholatnya dia masih belum kafah, seperti itu. Mungkin sholatnya ya hanya sekedar rukuk sujud tanpa ada penjiwaannya. Nah, tapi ketika seseorang itu sudah
melaksanakan sholat dengan baik tentunya akan membersihkan jiwanya dia, yang akhirnya akan menghindarkan dia dari hal-hal yang sifatnya keji dan mungkar. Kemudian puasa, pembersihan raga. Bagaimana kita dilatih atau dituntut ya untuk bisa menahan diri kita dari hawa nafsu. Yang selama ini paling hanya kita pahami hanya menahan lapar dan haus. Padahal puasa itu harusnya menahan hawa nafsu. Nah, dari sini ketika kita sudah berhasil melaksanakan puasa ini, maka akan terjadilah pembersihan dalam raga kita. Zakat juga sama, ya, pembersihan jiwa kita termasuk di harta kita. Haji, pembersihan yang paling puncak yaitu pembersihan raga kita. Nah, kita lihat di sini. Setelah kita menjalankan semuanya ini, rukun Islam ini dengan baik dan benar, maka selanjutnya harus kita padankan dengan berislam secara akidah. Ya, mungkin banyak umat Islam itu melaksanakan ibadahnya, semuanya melaksanakan sholat, puasa, zakat, bahkan sampai haji, tetapi belum ada perubahan dalam dirinya, atau tidak, ya hanya sekedar ritual saja yang mereka kerjakan tanpa ada implementasi atau pengaruh dari apa yang sudah dia lakukan dari syariat tersebut. Kenapa? Karena mereka meninggalkan mungkin akidah ini, iman, ya. Iman. Jadi kalau kita artikan iman di sini, bukan hanya kita artikannya iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, kode dan kodar, bukan seperti itu. Tapi mungkin teman-teman di sini pernah belajar ya bahwa iman itu ada 77 cabang. Ya. A'lahu qaulu la ilaha illallah wa adnahu itomatul ada anitorik. Iman yang paling tinggi, ya dari 77 cabang itu, iman yang paling tinggi adalah kita bersaksi, kita bersyahadat tadi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan iman yang paling rendah adalah imatatul ada anitorik. Kita menyingkirkan kerikil atau batu di jalan. Misalnya ada paku lah ya, ada paku kita singkirkan agar tidak melukai orang lain. Itu sudah beriman. Atau ada juga ayat yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhiri, dan di akhir-akhir, di hari beriman kepada hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Ini termasuk dengan iman juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'di jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan menyakiti tetangganya. Nah, ini adalah iman juga. Nah, hal ini yang sebenarnya banyak sekali ditinggalkan oleh umat Islam pada saat ini. Jadi yang hanya mereka lakukan itu hanya berislam secara syariat saja. Mereka meninggalkan berislam secara akidah. Yang mulai dari menghormati orang tua, kemudian membantu sesama manusia, menghormati guru, memuliakan tamu, menghormati tetangga, dan lain sebagainya, itu yang seringkali dilewatkan oleh umat Islam saat ini. Makanya hal kenapa banyak sekali umat Islam yang kok tidak terlihat seperti umat Islam, ya karena berislamnya mereka ini hanya sekedar berhenti di ritualnya saja, hanya berhenti di syariatnya saja, di Islam tadi ini. Dan mereka melewatkan berislam secara akidah. Padahal kalau kita lihat tadi, bahwa arti iman sangat luas. Bahkan ada 77 cabang yang tadi saya katakan ya. A'lahu, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa adnahu, dan yang paling rendah itu adalah imatatul ada anitorik, menyingkirkan kalau kita istilahkan hal yang bisa menyakiti orang di jalan, ya kayak paku atau ada batu yang bisa bikin orang kesandung. Ini sudah masuk kepada kita memiliki iman. Tetapi hal ini yang sering kita lupakan. Jadi worldview kita belum bisa mengamalkan
imannya ini di dalam worldview kita. Nah, akan tetapi ketika kita sudah bisa mengamalkan iman yang tadi 77 cabang tadi, dari cabang-cabangnya masih banyak sekali ya, dari ayat-ayat Allah yang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir itu masih banyak sekali sampai ada 77 cabang. Apabila mereka bisa melakukan itu, maka yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah kita memahami yang terakhir adalah ihsan atau perbuatan. Ihsan. Apa sih ihsan itu? Ihsan itu kita berkata, berpikir, berbuat, kita merasa dilihat dan melihat. Karena memang definisi ihsan itu adalah uh, antuk min anta budallaha ka'annahu ka'annaka tarahu wa in lam yakun tarahu ka'annahu yaroka. Itu. Jadi ihsan itu didefinisikan sebagai kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita, atau seakan-akan kita melihat Allah. Apabila kita belum bisa melakukan hal seperti itu, maka bayangkan saja bahwa Allah melihat kita. Ini adalah ihsan. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa Allah selalu melihat kita, maka apapun akan kita lakukan selalu perbuatan yang baik. Berpikir, berkata, berbuat, itu tanpa disuruh, itu kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Maka di sini kita katakan berislam secara akhlak. Atau kita bisa katakan di sini at-taqwa, gitu ya. Makanya iman dan takwa ini selalu disangkut pautkan. Karena yang tadi iman itu yang tadi 77 cabang tadi ya, memang benar-benar harus dilakukan. Takwa kita juga dengan ihsan ini. Makanya memang sebenarnya keimanan seseorang itu tidak bisa konsisten ya. Bahkan Allah sendiri saya lupa ini hadis atau Al-Qur'an mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Berarti ini hadis ya, maaf. Ini hadis mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yanqusu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman ini apa ya, bisa naik, bisa turun. Naiknya dengan ketaatan dan menurunnya dengan maksiat. Nah, untuk menghindari maksiat ini, yang kita lakukan adalah ini, berpegangan kepada 3 hal ini. Memang sangat sulit ya untuk melakukan yang ihsan ini, karena ini memang kategori yang sangat tinggi dalam kita berislam, yaitu mencapai ihsan. Untuk kita selalu berusaha agar kita melaksanakan apa yang ada di iman ini, yang 77 cabang tadi, itu apabila kita konsisten melakukannya, maka iman kita akan selalu bertambah. Seperti tadi saya katakan, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bito'ah. Kita taat ya dengan kita beriman kepada Allah hingga qadar dan qadar. Nah, ketika hal ini bisa tercapai, maka akan terimplementasikan dalam bentuk perbuatan. Akhirnya kita bisa berpikir, berkata, berbuat, itu kita benar-benar merasa, melihat, atau kalau memang kita tidak bisa melakukan itu, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu melihat kita. Nah, inilah yang kita bisa pegang tentang worldview kita, Islam, iman, ihsan, kita jadikan pandangan hidup kita agar selalu kita berbuat hal-hal yang baik, dan baiknya itu memang baik yang baik menurut ukurannya Tuhan. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa worldview Islam ini memang harus selalu dipegang teguh seluruh umat Islam, khususnya cendekiawan Muslim, agar keilmuan yang dihasilkan tidak menyimpang dari ajarannya. Makanya di sini kita temui ya ilmuwan yang memiliki pemikiran menyimpang. Nah, hari ini bisa kita selidiki nih lewat worldview-nya. Worldview apa yang ia pakai? Apakah konsep yang ia pakai ini beneran worldview Islam? Kalau memang worldview Islam, kalau masih menyimpang, mungkin ada beberapa konsep yang dia miss di situ. Atau
dia salah memahami worldview Islam ini. Mungkin dari awal, dari elemen utamanya tadi yang saya katakan mengenai konsep ketuhanan, ya itu dia sudah salah di situ. Makanya dia memiliki pemikiran yang menyimpang. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya untuk materi kita pada hari ini. Saya harap teman-teman semua di sini bisa me, apa ya, mengambil atau mengambil poin dari apa yang dimaksud dengan Islamic worldview. Jadi pandangan hidup kita tetap uh, masuk ke dalam nilai-nilai yang Islami, kemudian Islam yang bukan hanya bersifat syariat, tapi juga akidah, dan syukur-syukur kita bisa masuk kepada berislam secara akhlak atau masuk kepada tingkat yang ihsan. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mungkin nanti sesuai dengan apa yang sudah saya instruksikan di ikhlas, kalian bisa mereview apa yang saya sampaikan pada hari ini di resume. Kemudian juga apabila ada pertanyaan mengenai pertemuan pada hari ini, bisa kalian tuliskan juga pertanyaannya di hasil resume kalian. Gitu. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, bahkan memang banyak sekali kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, semoga sukses untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.